Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi bab 7 tentang beriman kepada Rasulullah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini ada 3 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, makna iman kepada Rasulullah. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Dan yang terakhir, tujuan diutusnya Rasul. Pembahasan yang pertama yakni makna iman kepada Rasulullah. Anak-anak diperhatikan, pengertian Rasul ada 2, yakni menurut bahasa dan istilah. Pengertian Rasul menurut bahasa yaitu kata Rasul sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu Rasul yang berarti utusan atau orang yang diutus. Kata ini menunjukkan seseorang yang dikirim dengan membawa pesan tertentu. Sedangkan pengertian Rasul menurut istilah, Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dan petunjuk dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Pentingnya iman kepada Rasul. Yang pertama, kepercayaan kepada wahyu. Rasul membawa wahyu dari Allah yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Yang kedua, teladan hidup. Rasul adalah contoh dalam berperilaku dan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan kebenaran. Rasul diutus untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghapus kezaliman. Rasul-Rasulullah yang harus diimani, menurut ajaran Islam ada 25 Rasul yang wajib kita imani. Pembahasan yang kedua yakni tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq atau benar. Rasul selalu berkata benar dan jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Mereka tidak pernah berbohong ataupun menipu. Contoh, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya, karena beliau selalu berkata jujur. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua yakni amanah, dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal, baik dalam menyampaikan wahyu maupun menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam yang dipercaya oleh Raja Mesir untuk mengelola perbendaharaan negeri. Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga yakni tabligh, yang artinya menyampaikan. Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu dan ajaran Allah kepada umat manusia tanpa ada yang disembunyikan. Contoh, Nabi Musa alaihi salam yang menyampaikan perintah Allah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat yakni fatonah atau cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi dan hikmah dalam memahami wahyu dan menyampaikannya kepada umat. Contohnya, Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam memimpin. Anak-anak, untuk memudahkan kita menghafal 4 sifat wajib Rasul, marilah kita bernyanyi bersama-sama lagu tentang sifat wajib bagi Rasul menggunakan nada ampar-ampar pisang.
1, 2, 3. 4 sifat-sifat wajib bagi Rasul, Siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sekali lagi ya. 4 sifat wajib bagi Rasulullah. 4 sifat-sifat wajib bagi Rasul, Siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Siddiq, amanah, tablik dan fatonah. Siddiq selalu benar, amanah dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatonah itu cerdas. Yang telah kita ketahui, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Dari keempat sifat wajib tersebut, kita bisa meneladani atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap jujur. Kita bisa bersikap jujur dengan selalu berkata benar dalam segala situasi. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Menjalankan setiap tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran. Kita bisa menyampaikan kebenaran dengan cara berani menyampaikan kebenaran dan ajaran yang benar kepada orang lain. Dan yang terakhir, yakni berpikir cerdas dan bijaksana. Kita bisa berpikir cerdas dan bijaksana dengan cara menggunakan akal dan hikmah dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan. Berikut tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, untuk menyampaikan wahyu Allah. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu atau pesan dari Allah kepada umat manusia. Wahyu ini berisi petunjuk hidup yang benar dan cara beribadah kepada Allah. Contoh, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran. Yang kedua, membimbing umat manusia. Rasul bertugas untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari kesesatan dan kemungkaran. Contoh, Nabi Musa alaihissalam membimbing Bani Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Tujuan diutusnya Rasul yang ketiga yakni menjadi teladan. Rasul adalah contoh yang baik bagi umatnya dalam hal akhlak dan perilaku. Mereka menunjukkan bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik dan sesuai dengan ajaran Allah. Contohnya yakni Nabi Isa alaihissalam menjadi teladan dalam hal kesabaran dan kasih sayang. Tujuan diutusnya Rasul yang keempat yakni menegakkan keadilan. Rasul diutus untuk menegakkan keadilan dan melawan segala bentuk kezaliman. Mereka mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Contohnya yakni dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan keadilan dan melawan penyembahan berhala di kaumnya. Tujuan diutusnya Rasul yang terakhir yakni memberikan kabar gembira dan peringatan. Rasul membawa kabar gembira tentang surga bagi mereka yang beriman dan taat, serta memberikan peringatan tentang azab bagi mereka yang ingkar dan durhaka. Contohnya, yakni dari sikap Nabi Nuh alaihissalam yang memperingatkan kaumnya tentang banjir besar yang akan datang
jika mereka tidak beriman kepada Allah. Kita telah memahami tentang makna dari iman kepada Rasul, sifat-sifatnya, dan tujuan mereka diutus. Dari sini kita dapat mengambil hikmah memahami tujuan diutusnya Rasul. Hikmah yang pertama yaitu menguatkan keimanan. Dengan memahami bahwa Rasul adalah utusan Allah yang memiliki misi mulia, dapat menguatkan keimanan kita. Yang kedua, mengikuti teladan Rasul. Dengan mengetahui tujuan diutusnya Rasul, kita dapat mencontoh perilaku dan ajaran yang mereka sampaikan. Menjadi pribadi yang lebih baik, meneladani sifat dan perilaku Rasul, membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian yang dapat Bu Elvin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Elvin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.